Halo sahabat pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Sumatera Utara. Sebanyak 31 daerah di Sumatera Utara telah penuhi kriteria untuk menggelar vaksinasi booster. Sebanyak 31 daerah di Sumatera Utara telah memenuhi kriteria untuk menggelar vaksinasi booster atau dosis ketiga. Saat ini totalnya adalah sebanyak 31 daerah yang sebelumnya hanya berkisar 29 daerah, kata Kasih Surveillance dan Imunisasi Kesehatan Sumut, yaitu Dr. Nora Violita Nasution. Penambahan 2 daerah yang dinyatakan telah memenuhi kriteria adalah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hal ini menyusun adanya perubahan syarat bagi daerah untuk melaksanakan vaksinasi booster berdasarkan petunjuk teknis yang diterima oleh Kemenkes. Sebelumnya disampaikan harus tercapai 70% vaksinasi umum untuk dosis pertama dan 60% untuk dosis kedua. Namun kini berubah menjadi capaian vaksinasi umum untuk dosis pertama yaitu minimal 70% dan vaksinasi lansia harus 60%. Dan saat ini tersisa 2 kabupaten dan kota yang belum memenuhi persyaratan untuk menggelar vaksinasi booster. Daerah yang belum mendapatkan izin adalah Padang Sidempuan dan Kabupaten Padang Lawas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu Taufik Ririansyah mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi booster sudah mulai bisa dilakukan di seluruh puskesmas dan rumah sakit rujukan di Kota Medan. Berita selanjutnya datang dari Medan. Pemprov Sumut gelontarkan 24.000 ton minyak goreng. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan perusahaan produsen sudah menggelontarkan 24.000 liter minyak goreng dalam kegiatan pasar murah minyak goreng di daerah tersebut. Minyak goreng 24.000 liter yang digelontarkan itu merupakan rangkaian program tahap pertama dan kedua yang dilakukan Sumut sejak Oktober 2021. Ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sumut, Barita Sihite di Medan. Harga jual minyak goreng itu adalah 14.000 per liter, dengan harapan masyarakat terbantu di tengah harga produk tersebut yang melonjak tajam di pasar akibat harga jual bahan baku yang mahal. Dalam pekan ini, pasar murah minyak goreng dilakukan di Kota Binjai dan Kota Medan. Semoga rencana pasar murah minyak goreng tahap ketiga bisa sesuai dengan rencana, sehingga Sumut dibanjiri minyak goreng untuk bisa membantu penurunan harga di pasar yang saat ini masih terus bertahan mahal. Dari pantauan di pasar, ujar Barita, harga rata-rata minyak goreng dalam kemasan atau premium tanggal 13 Januari naik lagi menjadi Rp20.624 dari tanggal 12 Januari yaitu Rp20.519 per liternya. Adapun harga minyak goreng curah kuning mengalami penurunan sedikit menjadi Rp18.889 dari posisi 12 Januari sebesar Rp18.940 per liternya. Barita menjelaskan bahwa kesepakatan dengan produsen untuk mengelontarkan minyak goreng dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perindak Sumut, Aspan Sopian, Selasa lalu merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah. Sesuai Pemerintah Gubernur Sumut Edi Rahmayadi yang telah mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Mendak Muhammad Lutfi, Pemprov Sumut berupaya menjalankan program pasar murah minyak goreng yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menstabilkan harga di pasar. Berita selanjutnya masih tetap dari Kota Medan. Wali Kota dukung wujudkan Medan sebagai tujuan wisata kesehatan. Wali Kota Medan yaitu Bobi Nasution mendukung penuh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara sebagai tujuan wisata kesehatan. Bagi masyarakat di Kota Medan memilih layanan kesehatan dari rumah sakit negara tetangga. Jika hal ini dapat diminimalisir, tentu menjadi peluang bagi Kota Medan. Selain banyak sekali potensi yang bisa digali di bidang kesehatan, lanjutnya diharapkan Kota Medan dapat dikenal lebih luas. Indonesia sebagai destinasi wisata kesehatan menjadi harapan Presiden Jokowi ketika meresmikan rumah sakit bertaraf internasional di Denpasar, Bali beberapa waktu yang lalu. Direktur Rumah Sakit Columbia Asia Medan, Sutomo Kasiman, mengatakan bahwa pihaknya mendukung keinginan pemerintah daerah mewujudkan Kota Medan sebagai tujuan wisata kesehatan. Sebagai bentuk dukungan peningkatan layanan kesehatan di Kota Medan, kata dia, maka Rumah Sakit Columbia Asia Medan akan memberikan bantuan CSR dan menghadirkan layanan call center. Bantuan CSR dan call center kami berikan supaya memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dalam kondisi urgensi.
Berita selanjutnya kita beralih ke Denpasar. Vaksinasi booster bagi lansia dilakukan di Denpasar. Vaksinator penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada lansia saat ini pencanangan vaksinasi booster COVID-19 di Rumah Sakit Wangaya, Denpasar, Bali pada Jumat 14 Januari 2022. Pemerintah Kota Denpasar, Bali menggelar pelaksanaan vaksinasi booster COVID-19 yakni pada tahap awal menyasar lansia dengan jumlah 54.549 orang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter.